Indonesia Globe News kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andiani dalam berita pilihan selama sepekan. Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan sertifikat hak atas tanah pada Selasa 5 Januari 2021 dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat se-Indonesia yang digelar secara virtual. Dalam kesempatan ini, Presiden menyerahkan sebanyak 584.407 sertifikat untuk para penerima yang tersebar di 26 provinsi dan 273 kabupaten dan kota. Dan saya sudah menyampaikan kepada Pak Menteri, coba dihitung, seluruh tanah air ini akan selesai kapan? Sehingga seluruh masyarakat itu merasa memiliki tanah air. Tanahnya pegang sertifikat ini, wah memiliki tanah. Jawaban Pak Menteri, tahun 2025 insya Allah sudah sertifikat semuanya dipegang oleh masyarakat. Hitung-hitungan. Saya merasa bangga sekali kepada khususnya daripada pemerintah telah mengingatkan kepada masyarakat yang mau mampu mau tidak. Alhamdulillah. Saya merasa bangga sekali lah dengan adanya program sertifikat gratis ini. Kami selaku rakyat kecil memang terpenuhi lah dengan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, dan juga saya banyak mengucapkan terima kasih kepada BPN Kota Bekasi yang selama ini yang kita dambakan akhirnya terwujud juga lah. Prosesnya nggak susah, mudah. Saya cuman KTP kakak gitu kan, terus nggak dipersulit sama sekali sama BPN, terus sebentar jadinya nggak lama. Dengan ini saya benar-benar bangga, senang hati. Susah kalau bikin sertifikat ini, bikin susah, ribet. Alhamdulillah ini baru ini saya dikasih sertifikat. Terima kasih Pak Jokowi. Fahri Hamzah memberikan pernyataan bahwa problematika yang dialami Indonesia yakni belum mau menerima sejarah Pancasila sebagai jalan agama. Ia menghimbau kepada para pemimpin untuk berhenti memfitnah seolah negara sedang menghadapi ancaman besar dari agama dan fokus dalam mensejahterakan masyarakat. Problemnya sekarang dalam perasaan saya, ada di antara kita ini yang nggak mau, belum bisa atau belum mau menerima sejarah dari Pancasila ini apa adanya. Misalnya Pancasila sebagai jalan agama. Ada yang nggak mau. Saya sering mengatakan di mana-mana, kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, di Indonesia ini capek para ulama ini, udah nyeret ini kesultanan Islam ini datang menerima republik, ya sudah. Ini yang menurut saya, khawatir saya, ada yang rawan ini,
Yang memprovokasi seolah-olah ini belum final, padahal ini udah dianggap final. Saya terus terang kecewa betul itu dengan tokoh-tokoh tua, macam Pak Hendro dan lain-lain. Kerjaannya itu gangguin orang Islam terus. Wah, ini orang mau bikin negara khilafah. Khilafah apa? Khilafah itu konsep, ada dalam Al-Quran. Itu benih. Mau jadi kerajaan oke, nggak ada bentuk negara dalam Islam. Mau jadi kesultanan oke, mau jadi republik oke, mau menjadi federasi oke, mau jadi apapun oke. Khilafah itu benih. Khilafah itu artinya tanggung jawab, pertanggungjawaban. Kita ini mengurusi sesama itu adalah pertanggungan. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kata Tuhan ngomong sama malaikat, saya mau turunkan manusia ini sebagai khilafah, sebagai khalifah. Tuhan yang ngomong begitu. Maksudnya manusia ini dilengkapi oleh Tuhan sebagai fi ahsani taqwim, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, akalnya, budinya luar biasa semua. Dikasih tanggung jawab ngurus manusia ini. Supaya manusia tahu bahwa ada konsepsi pertanggungjawaban di antara mereka. Dan terjadilah itu. Sepanjang sejarah sudah terbentuk. Tiba-tiba sampai di Indonesia hari ini, ada yang ingin memecah belah kita. Menganggap konsepsi-konsepsi dasar agama sebagai ancaman kepada Republik. Menurut saya, inilah ancaman dan bahaya kepada negara kita sekarang. Jadi Pak Fadli, saya ingin simpulkan, saya mengucapkan terima kasih sebuah acara sederhana ini kita selenggarakan pada hari ini dalam bulan Ramadan yang mulia, dihadiri oleh tokoh-tokoh senior kita dan orang-orang cerdik pandai di sini. Mudah-mudahan gema dari kegiatan ini adalah menyadarkan terutama para elit, para pemimpin sekarang. Berhentilah punya insinuasi dan fitnah seolah-olah negara ini sedang menghadapi ancaman besar dari agama. Nggak pernah ada di Republik ini. Bahkan ketika ancaman-ancaman berat itu datang kepada kita, agamalah yang memberikan proteksi dan perlindungan kepada Republik kita dan juga kepada kita pribadi. Coba bayangkan negara ini kan nggak sukses menanggulangi kemiskinan, nggak sukses meninggali ketimpangan. Orang larinya kemana? Kepada agama. Untung ada Zizwaf. Kalau nggak ada Zizwaf berantakan kita, BPJS kita ini kayak begitu kok. Ya kan? Untung ada bulan Ramadan nih kita bisa buka puasa bersama. Makan gratis di mana-mana. Ya. Ini semua agama ini yang merawat Republik ini agama. Kok tiba-tiba ada pikiran mau menganggap agama sebagai ancaman. Nah, saya terus terang ya, orang kayak Pak Fadli itu, dia di Partai Gerindra tapi dia teguh menjaga supaya orang tuh jangan sampai memusuhi agama, mengancam-ngancam agama, itu berbahaya bagi Republik. Saya ingin mengatakan secara sentimental bahwa karena bentuk akhir yang kita lebur itu kesultanan-kesultanan Islam itu tadi, awalnya platform ini sebelum dia berbentuk republik, ikatannya, kalau tadi Pak Fadli bilang etnonasionalisme, ikatannya itu adalah ikatan Islam. Jadi nggak ada masalah itu. Peganglah itu dan terimalah itu sebagai kenyataan. Nggak usah menghina-hina, nggak usah pengen tidak terima dengan Pancasila, dengan konsepsi ketuhanan di sila pertama dan sebagainya. Terimalah, itu sudah final. Selanjutnya sekarang sejahterakan masyarakat. Nggak usah korek-korek lagi lah. Kesalahannya pemimpin yang sekarang ini ngorek-ngorek itu. Gagal mensejahterakan masyarakat, ideologi dianggap sebagai persoalan. Padahal nggak sanggup menyelesaikan masalah rakyat aja. Ideologi udah selesai kok. Nah, inilah yang saya kira hari ini kita rayakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah yang melakukan distribusi vaksin COVID-19 ke 34 provinsi di wilayah Indonesia. Meski begitu, ia mengatakan vaksin yang sudah diterima oleh masing-masing provinsi ini bukan berarti bisa langsung disuntikan kepada masyarakat. Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah yang melakukan distribusi vaksin COVID-19 ke 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia.
Meski begitu, ia mengatakan vaksin yang sudah diterima oleh masing-masing provinsi bukan berarti bisa langsung disuntikan kepada masyarakat. Saleh Daulay menuturkan vaksin yang sudah sampai di 34 provinsi ini tidak dapat langsung diberikan ke masyarakat, dikarenakan sampai saat ini BPOM belum mengeluarkan izin edar Emergency Use Authorization. Menurutnya, tanpa adanya izin edar yang valid, maka vaksin yang sudah beredar tidak akan dapat digunakan. Ia juga berpendapat agar pemerintah segera melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh masyarakat terkait dengan keamanan mutu dan manfaat bagi kesehatan. Saya mengapresiasi langkah pemerintah yang ingin segera melakukan vaksinasi di seluruh Indonesia, terbukti dengan distribusi vaksin yang sudah dilakukan ke 34 provinsi di Indonesia. Namun demikian perlu dicatat bahwa meskipun vaksin tersebut telah diterima di masing-masing provinsi dan kabupaten kota, tetapi bukan berarti bahwa vaksin itu bisa segera untuk disuntikan ke masyarakat. Kenapa? Karena sampai hari ini kita belum mendapatkan informasi dari Badan POM terkait dengan Emergency Use Authorization atau izin edar sementara atau izin edar darurat yang sedang mereka lakukan. Dan karena itu saya mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap menunggu Emergency Use Authorization ini, karena tanpa Emergency Use Authorization yang valid, kemudian bertanggung jawab, kemudian independen, ini tentu tidak bisa dilakukan vaksinasi seperti itu. Kemudian terkait dengan upaya pemerintah untuk melakukan vaksin ini, saya mendorong agar pemerintah melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Ada beberapa hal yang harus dilakukan ya. Sosialisasi yang pertama adalah tentang mutu, manfaat, dan keamanan vaksin. Nah, karena sekarang ini masyarakat khawatir apakah nanti vaksin ini benar-benar bermutu, aman, kemudian bermanfaat bagi kesehatan. Jadi ini harus disampaikan. Kemudian yang kedua, pemerintah juga harus mensosialisasikan terkait dengan vaksin ini, karena sekarang kan ada beberapa jenis vaksin. Nah, yang sekarang ada di tangan kita dan sudah didistribusikan itu adalah Sinovac. Ini perlu dijelaskan juga kepada masyarakat ini jenis-jenis vaksin ini, supaya nanti tidak ada perbedaan pendapat yang menganggap bahwa vaksin ini lebih baik daripada vaksin yang lain, atau vaksin ini lebih buruk daripada vaksin yang lain, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, perlu juga disosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena respon dari tubuh manusia terhadap vaksin yang dimasukkan ke dalam badan mereka itu masing-masing berbeda-beda. Jadi karena itu penting juga untuk dijelaskan, sehingga nanti jika ada KIPI, masyarakat sudah mengerti bahwa memang yang adalah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan vaksin atau suntik injeksi vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Kemudian Artis Gisela Anastasia atau GA mangkir dari pemeriksaan polisi sebagai tersangka atas kasus video syur yang dijadwalkan oleh Polda Metro Jaya pada Senin 4 Januari 2021. Artis Gisela Anastasia atau GA mangkir dari pemeriksaan polisi sebagai status tersangka atas kasus video syur yang dijadwalkan oleh Polda Metro Jaya pada Senin 4 Januari 2021. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, tidak hadirnya Gisel dalam pemeriksaan ini dikarenakan beberapa alasan. Antara lain ia harus menjemput putrinya yang baru saja pulang berlibur dari Bali, dan hal ini disampaikan oleh Gisel melalui surat keterangan yang diberikan oleh pengacaranya. Gisel juga meminta pemeriksaannya untuk dijadwalkan ulang pada Jumat mendatang. Sementara pasangannya MYD tengah menjalani pemeriksaan dan polisi berharap publik tidak berandai-andai dan tetap menunggu keputusan dari pihak kepolisian. Hari ini kita jadwalkan saudari GA dan juga saudara MYD untuk hadir ke Polda Metro Jaya untuk melakukan pemanggilan atau pemeriksaan menyangkut status yang sudah dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Sekitar pukul 10.30 tadi, saudara MYD sudah hadir dan kita lakukan protokol kesehatan di sini. SOP-nya adalah melakukan rapid test, hasilnya non reaktif.
rapid test antibody non reaktif. Kemudian kami lanjutkan dengan rapid antigen atau swab antigen, juga hasilnya adalah non reaktif. Yang bersangkutan sementara masih dalam pemeriksaan. Ya, kita tunggu saja nanti bagaimana hasil pemeriksaannya seperti apa. Kemudian untuk saudari JA tadi beberapa lama ada surat dari pengacaranya dimasukkan ke sini. Yang bersangkutan hari ini tidak bisa hadir dengan alasan menjemput anaknya yang baru pulang dari Bali. Ya, dan juga ada beberapa hal yang disampaikan di situ. Dia minta dan kita jadwalkan bersama-sama untuk bisa hari Jumat nanti akan hadir di sini untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Ya, jadi ini yang mungkin bisa sampaikan teman-teman semuanya. Nanti hasilnya seperti apa, tidak usah kita berandai-andai. Ya, kita tunggu saja nanti dari hasil pemeriksaan penyidik, nanti akan saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani angkat bicara mengenai kinerja Tri Risma hari ini yang belum lama ini diangkat menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Peter Batubara. Belusukan yang dilakukan oleh Mensos Risma ini menuai kritik dari berbagai pihak dikarenakan hanya dianggap sebagai pencitraan. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani angkat bicara mengenai kinerja Tri Risma hari ini yang belum lama ini diangkat menjadi Menteri Sosial Republik Indonesia menggantikan Juliari Peter Batubara. Belusukan yang dilakukan oleh Mensos Risma ini menuai kritik dari berbagai pihak dikarenakan dianggap hanya sebagai pencitraan. Arsul Sani mengatakan bahwa hal-hal mengenai belusukan Menteri Sosial Tri Risma hari ini tidak perlu diributkan, karena menurutnya Risma hanya melakukan apa yang ditugaskan oleh jajarannya. Jika ada yang menilai berlebihan mengenai belusukan yang dilakukan oleh Risma, ia berpendapat bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi dan siapapun berhak melakukan apapun. Ia juga menyampaikan kepada publik untuk memberikan teguran secara baik berupa perhatian dan pernyataan kepada Tri Risma hari ini untuk memperluas wilayah kerjanya ke seluruh Indonesia dan tidak hanya melakukan belusukan di Jakarta saja. Arsul juga menyayangkan sikap masyarakat yang sudah menilai buruk kinerja Mensos Risma sebagai bentuk pencitraannya terhadap publik. Ia meminta seluruh pihak dapat memberikan kesempatan dan melihat kinerja Risma sebagai Menteri Sosial untuk memaksimalkan tugasnya dalam 100 hari ke depan. Kok kita seneng ya meributkan hal-hal yang menurut saya itu nggak perlu diributkan, karena yang diributkan itu kan semua kan prasangka, ya. Prasangkanya adalah Bu Risma melakukan itu untuk pencitraan, itu prasangka, gitu ya. Nah, dalam rangka katakanlah 2024 atau Pilgub 2022 kalau memang ada Pilgub, saya kira kita nggak usah seperti itu, ya. Tetapi karena kan begini juga, ya, bisa jadi kan Bu Risma melakukan itu kan karena memang dapat masukan dari jajarannya, bukan karena Bu Rismanya pengen melakukan seperti itu, ya. Nah, masukan itu bisa benar, bisa juga keliru atau kan nggak pas. Jadi menurut saya nggak usah terus-terusan dikembangkan, sama seperti kalau Pak Anies lagi ngapain yang terus dikembangkan itu dalam rangka pencitraan ini dan lain sebagainya. Ya capek aja kita kalau kita ngurusi hal-hal seperti itu. 2024 itu memang sesuatu yang terbuka untuk semuanya kok. Aksi mogok produksi pengrajin tempe dan tahu akibat melonjaknya harga kacang kedelai di pasaran mendapat respon dari pemerintah. Kementerian Pertanian langsung menggelar operasi pasar kacang kedelai bagi para pengrajin tempe dan tahu. Operasi pasar ini digelar sebagai langkah menstabilkan pasokan harga kedelai di pasaran yang cukup tinggi mencapai 20% hingga 30%. Udah turun cuma jadi aman, Pak. Aksi mogok produksi pengrajin tempe tahu selama 3 minggu akibat melonjaknya harga kacang kedelai di pasaran mendapat respon dari pemerintah. Kamis pagi, Kementerian Pertanian langsung menggelar operasi pasar kacang kedelai bagi para pengrajin tempe tahu.
Operasi pasar ini digelar sebagai langkah menstabilkan pasokan dan harga kedelai di pasaran yang cukup tinggi mencapai 20 hingga 30%. Bertempat di Perumahan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau KOPTI di Semanan Kalideres, Jakarta Barat, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Kamis pagi secara resmi menggelar operasi pasar kacang kedelai. Operasi pasar ini dilakukan pemerintah sebagai respon atas aksi mogok produksi pengrajin tempe tahu selama 3 hari yang mengeluhkan melonjaknya harga kacang kedelai di pasaran yang mencapai 20 hingga 30% pada 1 bulan terakhir. Menurut Mentan, tingginya harga kedelai sekarang karena adanya faktor global lonjakan permintaan kedelai dari Amerika dan China. Dalam operasi pasar ini, harga jual kacang kedelai di tingkat pengrajin sebesar Rp8.500 per kilogram atau ada selisih harga sebesar Rp1.000 per kilonya dari harga di pasar sekarang yang mencapai Rp9.500 kilogram. Tingginya harga kedelai di pasaran menurut salah seorang pengrajin adalah karena dikendalikan oleh importir. Mereka juga menginginkan adanya badan yang mengatur tata niaga kedelai seperti Bulog. Dalam rangka menstabilkan pasokan dan harga kacang kedelai, setidaknya dibutuhkan sebanyak 317.000 ton kacang kedelai. Jumlah ini bisa menutup 50% dari kebutuhan pengrajin tahu tempe di Pulau Jawa selama 3 bulan. Mekanisme penyaluran gerakan stabilisasi pasokan dan harga kedelai kepada pengrajin adalah dari importir langsung ke Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Gakoptindo. Jadi seperti semua udah pahami bahwa kontraksi yang terjadi pada kedelai itu adalah karena pengaruh global, terjadi masalah secara global. Dan selama ini tempe yang kita pakai itu tempe impor karena memang jauh-jauh lebih murah. Dan strategi kita yang lebih banyak adalah mendorong 11 ketahanan pangan lain. Yang tentu saja jagung karena harganya lebih bagus itu menjadi pilihan-pilihan. Pak, ada keluhan atau ada apa? Mereka keluhkan karena harga naik aja. Pasokan nggak ada masalah. Oleh karena itu, kalau dia tidak naik, kan dia rugikan. Itu juga harus kita jaga. Nah, sekarang kita sudah punya kesepakatan terhadap standar supaya semua bisa tetap jalan dengan baik. Tentu ini menghilangkan ego sektor, ya. Dan kita capai angka 8.500 itu secara nasional bukan hal yang mudah. Tapi tidak berarti kedelai kita tinggalkan, ya. Nah, sekarang ada kontraksi kan. Kemarin kami sudah lapor Presiden, Bapak Menko, Wapres terhadap situasi yang ada ini, dan saya diperintahkan bersama Mendak untuk segera turun menangani secara bersama. Dan kemudian kita membicarakan 3 agenda. Agenda SOS. SOS itu bagaimana kondisi ini kita pulihkan dengan itu sehingga ada keseragaman. Minimal pasokan kedelai tidak terganggu. Dan terjaga, terima kasih. Importer kita dengan apa yang ada juga mereka cukup memberi respon yang cukup yang cepat. Gabungan pengusaha tempe tahu langsung bisa link. Hari ini kita sudah bisa launching. Jadi SOS agenda itu melakukan stabilisasi baik pasok maupun harga. Yang kedua mendekatkan antara semua ketersediaan kedelai yang ada kepada sentra-sentra pengguna kedelai di seluruh Jawa bahkan di luar Jawa. Nah, kita berharap 100 hari ini kondisi kita normalkan sesuai perintah Bapak Presiden pada saya. Yang kedua, 200 hari ke depan saya akan melakukan loncatan produktivitas. Ini importer juga siap menerima karena kedelai kita itu pada dasarnya sangat bagus untuk tempe tahu, lebih gurih dan lain-lain. Kemarin kan persoalan di harga. Nah, sekarang ini dengan kondisi harga yang sudah 8.500, ini sudah ada margin yang cukup untuk bisa kita intervensi agar petani-petani kita mau bertanam kedelai lebih kuat. Tidak berarti selama ini kita udah capai 450.000, kita tingkatkan. Salah satu
adalah mengembangkan pada sentra-sentra pengembangan yang sementara kami susun. Kehadiran Menteri ini ke sini Pak untuk melakukan peninjauan dan stabilitas. Tanggapan kami sebagai pengrajin merasa terima kasih atas kebijakan Bapak Pemerintah, kunjungan Pak Menteri Pertanian dan Perdagangan. Namun kami sebagai pengrajin berharap Pak, standar harga kedelai ke depan supaya sesuai harapan pengrajin tempe dan tahu. Syukur-syukur kalau bisa komunitas komoditi kacang kedelai ini tata niaganya ditangani kembali oleh Kabulok Pak, sehingga ada kontrol harga supaya tidak fluktuatif. Kami berharap ke depan mudah-mudahan kebijakan pemerintah seperti itu. Maka dengan ini ada operasi pasar, alhamdulillah sehingga turun harga, ada selisih harga dengan pasaran umum antara 50 sampai 60 ribu per kintal. Itu pengurangannya. Guna mencegah penyebaran pandemi COVID-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru, petugas di Sub Terminal Kalideres Jakarta Barat melakukan rapid test antigen pada Rabu 6 Januari 2021. Guna mencegah penyebaran pandemi COVID-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru, petugas di Sub Terminal Kalideres Jakarta Barat di rapid test antigen Rabu siang. Puluhan petugas Dinas Perhubungan Terminal Kalideres Jakarta Barat hari ini menjalani rapid test antigen di Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi Kalideres Jakarta Barat. Bukan tanpa sebab, rapid test antigen ini diperuntukkan bagi para petugas Dishub yang bertugas sejak libur dan Tahun Baru lalu. Rapid test antigen ini digelar sebagai bentuk pencegahan pandemi COVID-19 di area publik, khususnya di terminal pasca libur Nataru, mengingat terminal merupakan salah satu lokasi yang rawan akan penyebaran virus corona. Dari rapid test antigen yang diikuti 20 orang petugas Dishub ini tidak ditemukan adanya yang reaktif. Selain petugas Dishub, para sopir dan awak bus serta penumpang dan warga di sekitar terminal juga dapat mengikuti rapid test antigen di lokasi yang telah digelar sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai tanggal 8 Januari 2021. Jadi petugas kita periksa untuk rapid test antigen gitu. Sudah berapa lama Pak ini Pak dilakukan Pak? Jadi sejak masa angkutan Natal dan Tahun Baru ya sampai tanggal 8 Januari ya. Tanggal 8 Januari 2021 klinik ini kerjasama dari UPT Terminal dengan klinik masa angkutan Natal dan Tahun Baru begitu. Pak, selama ini pas di tes antigen ini sudah ada yang positif atau belum Pak? Ada, pernah ada satu, karena kita ada dua ya. Jadi pemeriksaan itu ada dua. Pertama yang gratis yang diperiksa oleh petugas kesehatan dari Puskesmas. Kemudian ini klinik yang berbayar. Ini kita kerjasama dengan klinik ya. Pada saat yang kemarin itu ada yang positif yang diperiksa oleh Puskesmas. Nah, teman waktu itu yang positif langsung Puskesmas berkoordinasi dengan tempat tinggal yang diperiksa pasien itu, terus dirujuk ke sana. Nah, itu ditindaklanjuti oleh Puskesmas di mana tempat dia tinggal, begitu. Berita menarik selanjutnya datang dari studio desain dan branding yang berbasis di Jakarta. Katalis merilis skuter listrik mungil yang bisa dilipat bernama Space Bear, dan motor ini dirilis di media sosial mereka pada tanggal 1 Januari 2021. Studio desain dan branding yang berbasis di Jakarta. Katalis merilis skuter listrik mungil yang bisa dilipat bernama Space Bear. Motor yang dirilis di media sosial mereka pada tanggal 1 Januari 2020. Dengan keunggulan desain dan bentuk yang unik, Joseph menganalogikan ibarat mengetik menggunakan komputer atau laptop, cara untuk membuka ruang antar teks, tentunya dengan menekan spacebar atau tombol space yang menjadi inspirasinya. Ia berharap dengan hadirnya spacebar, semakin banyak anak muda Indonesia yang mengembangkan mobilitas masa depan. Demikian berita pilihan Indonesia Globe News selama sepekan.
Ikuti terus perkembangan berita terkini di YouTube channel Indonesia Globe dan website kami di www.indonesiaglobe.co. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan.